Halo, suaranya terdengar, Delia. Mikrofonnya mati, Ses. Udah kedengeran? Udah. Oke, thank you, Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul materi yaitu akuntansi perpajakan untuk piutang. Sebelum dimulai, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok. Di sini kami beranggotakan atas nama Salsa Andara, Nur Aini Wursita, Delia Putri Zainal, Meriska Dwi, Ilona Wisesa, Ina Aprilia, Dia Amanda, dan yang terakhir Asilia Salwa. Oke, langsung aja lanjut ke materi. Oke, yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan piutang? Piutang ini adalah bagian dari aset lancar, yaitu aset yang diharapkan akan direalisasikan dalam siklus aset operasi berjalan. Melalui sumbernya, piutang ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama adalah piutang usaha. Piutang usaha ini timbul karena adanya penjualan produk atau penyerahan jasa dalam perusahaan. Piutang ini seluruhnya dapat dimasukkan ke dalam aset lancar, dengan syarat jangka waktu penagihannya kurang dari 1 tahun. Dan untuk sumber yang kedua, piutang lain-lain, yaitu piutang yang timbul dari transaksi di luar kegiatan usaha normal perusahaan. Piutang ini diharapkan akan direalisasikan dalam waktu 1 tahun. Selanjutnya ada penyajian piutang. Nah, jadi kan piutangnya ada dua, piutang usaha dan piutang lain-lain. Dua-duanya dalam laporan keuangan harus dilakukan secara terpisah dan jelas, termasuk dalam pengungkapan piutang yang tidak dapat ditagih. Juga yang lain seperti piutang yang dijalankan serta transaksi penjualan dengan perjanjian untuk dibeli kembali itu diungkapkan secara lengkap dalam catatan laporan keuangan. Lalu yang selanjutnya yaitu akuntansi atas piutang. Perlakuan akuntansi atas piutang pada umumnya sering memberikan potongan harga kepada pelanggan, terutama jika mereka membayar lebih cepat atau membeli dalam jumlah besar. Potongan harga ini biasanya terkait dengan persyaratan pembayaran. Misalnya, ada syarat seperti 3/10 N/30, yang artinya jika pelanggan melakukan pembayaran dalam waktu 10 hari setelah tanggal transaksi, mereka berhak mendapat potongan sebesar 3% dari total tagihannya. Namun, jika pembayaran dilakukan setelah 10 hari, pelanggan harus melunasi seluruh tagihan dalam jangka waktu maksimal 30 hari tanpa mendapat potongan. Lalu selanjutnya metode penghapusan piutang. Metode penghapusan piutang terbagi menjadi dua. Yang pertama metode penghapusan piutang langsung atau direct write-off method, di mana pada periode di mana terdapat piutang yang tidak dapat ditagih, maka pada saat itu dilakukan pencatatan. Contoh kasusnya itu seperti piutang terhadap Tuan Yahya sebesar 25 juta tidak dapat ditagih dan harus dihapus. Maka jurnalnya beban piutang tidak tertagih pada piutang dagang sebesar 25 juta. Lalu metode yang kedua ada metode penyisihan atau pencadangan atau allowance method, di mana contoh soalnya itu piutang usaha sebesar 50 juta diperkirakan 3% tidak dapat ditagih. Maka perhitungannya 3% dari 50 juta sebesar 1.500.000, maka jurnalnya beban piutang tidak tertagih pada penyisian piutang tidak tertagih sebesar 1.500.000. Oke, selanjutnya yaitu penyisihan piutang tak tertagih. Akuntansi komersial mengatur bahwa jumlah kotor piutang tetap disajikan di neraca dengan penyisihan untuk piutang yang tidak dapat tertagih. Pada prinsipnya itu ada dua cara menetapkan jumlah penyisian piutang
tidak tertagih. Yang pertama itu atas dasar saldo piutang, yang kedua ada atas dasar saldo penjualan. Pada atas dasar saldo piutang itu caranya dengan menetapkan suatu persentase terhadap saldo piutang rata-rata atau golongan unsur piutang pada akhir periode. Caranya penyisian piutang tak tertagih itu persentase penyisihan dikali saldo piutang rata-rata. Apabila dasar yang digunakan adalah golongan umur piutang pada akhir periode, maka akhir periode perusahaan harus membuat daftar piutang terlebih dahulu. Dari daftar umur piutang itu kemudian diolah dan diklasifikasikan sesuai persentase piutang tidak tertagih. Yang kedua ada akuntansi dasar atas dasar saldo penjualan, yaitu dengan cara menetapkan persentase tertentu terhadap penjualan. Dasar yang digunakan dapat menggunakan penjualan kredit atau total penjualan. Caranya yaitu persentase penyisihan dikali dengan total penjualan kredit, yang nanti didapat jumlah penyisihan itu sama besarnya dengan biaya yang dibebankan. Oke, selanjutnya adalah pembebanan biaya piutang tak tertagih. Pembebanan biaya piutang tak tertagih adalah proses pencatatan kerugian yang timbul akibat piutang yang tidak dapat ditagih atau dipastikan tidak akan dibayar. Contohnya diketahui bahwa besarnya penyisihan yang harus dibentuk pada tahun 2016 sebesar 7.500.000. Diasumsikan saldo awal kredit sebesar 3 juta. Yang selisihnya 7.500.000 dikurang 3 juta sama dengan 4.500.000. Untuk ayat jurnal penyesuaiannya sebagai berikut. Beban piutang tidak tertagih pada penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 4.500.000. Kemudian apabila saldo debit akun penyisihan piutang tak tertagih sebesar 1 juta, maka ayat jurnal penyesuaian yang dibuat adalah beban piutang tak tertagih pada penyisihan piutang tak tertagih sebesar 8.500.000. Selanjutnya, bila atas dasar saldo penjualan yang digunakan, sebagai contoh, total penjualan kredit tahun 2016 140 juta, presentasi yang ditetapkan oleh perusahaan itu sebesar 2% dari penjualan, besarnya saldo penyisihan piutang tak tertagih dan biaya piutang tak tertagih 2% dikali 140 juta sama dengan 2.800.000. Maka besarnya piutang tak tertagih yang dibebankan sama dengan penyisihan, maka pembebanannya dibuat dengan ayat jurnal seperti beban piutang tak tertagih pada penyisihan piutang tak tertagih sebesar 2.800.000. Next. Selanjutnya adalah penghapusan piutang. Penghapusan piutang adalah proses pencatatan akuntansi di mana perusahaan menghapus piutang yang dianggap tidak dapat ditagih dari pelanggan atau pihak lain. Piutang yang dihapus sih biasanya telah dinilai tidak akan pernah dibayar oleh debitur, baik karena kesulitan keuangan, kebangkrutan, atau alasan lainnya. Contohnya diketahui saldo piutang usaha per 31 Desember 2016 sebesar 40 juta, saldo penyisihan tak tertagih per 31 Desember 2016 sebesar 7.500.000. Pada bulan Januari 2017 ternyata piutang kepada Yaman sebesar 10 juta tidak dapat ditagih. Ayat jurnal penyesuaiannya sebagai berikut. Penyisihan piutang tak tertagih pada piutang usaha sebesar 10 juta. Namun gimana jika piutang telah dihapuskan ternyata debitur melunasi utangnya? Yang pertama tuh ada penyesuaian dengan menimbulkan kembali saldo piutang, yaitu piutang usaha pada penyisihan piutang tak tertagih sebesar 10 juta. Yang kedua, pada saat penerimaan pelunasan piutang, jurnalnya kas pada piutang usaha sebesar 10 juta. Next. Baik, selanjutnya akuntansi pajak dalam pasal 6 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan telah mengatur pembebanan sebagai biaya atas piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dikenal dengan penghapusan piutang, dengan syarat yang pertama telah dibebankan sebagai biaya pada laporan laba rugi komersial. Yang kedua, wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak, dan yang terakhir telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang antara kreditur
dan debitur yang bersangkutan atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum tersebut. Next. Selanjutnya, masalah yang bersangkutan dengan penghapusan piutang ini sebelumnya telah diatur dengan keputusan Menteri Keuangan nomor 130/K/04/1998 tentang penghapusan piutang tidak tertagih yang boleh dikurangkan sebagai biaya. Dalam keputusan tersebut, yang perlu diperhatikan yang pertama, piutang tidak tertagih yang dapat dibebankan sebagai biaya dalam menghitung penghasilan kena pajak adalah piutang tidak tertagih yang timbul di bidang usaha bank, lembaga pembiayaan, industri, dagang, dan jasa lainnya. Yang kedua, piutang tidak tertagih yang dapat dihabiskan adalah piutang usaha sesuai dengan bidang usaha dari wajib pajak yang bersangkutan. Dan ketiga, terdapat persyaratan dalam pengelompokan sebagai piutang tidak tertagih seperti yang telah dimuat dalam pasal 6 ayat 1 huruf H Undang-Undang Pajak Penghasilan. Selanjutnya, pengertian penerbitan umum atau khusus. Penerbitan umum yaitu pemuatan pengumuman pada penerbitan surat kabar atau majalah atau media massa cetak yang lazim lainnya yang berskala nasional, atau penerbitan khusus yang pemuatan pengumuman terjadi pada yang pertama penerbitan himpunan bank-bank milik negara, yang kedua bank umum nasional, yang ketiga penerbitan atau pengumuman khusus Bank Indonesia, dan yang terakhir penerbitan yang dikeluarkan oleh asosiasi yang telah terdaftar sebagai wajib pajak dan pihak kreditur sebagai anggotanya. Ya. Piutang debitur kecil adalah yang jumlahnya tidak melebihi 100 juta rupiah, yang merupakan gabungan jumlah piutang dari beberapa kredit yang telah diberikan oleh suatu institusi atau lembaga pembiayaan dalam negeri sebagai akibat adanya pemberian yang pertama kredit usaha keluarga prasejahtera, yang kedua kredit usaha tani, yang ketiga kredit pemilikan rumah sangat sederhana, yang keempat kredit usaha kecil, yang kelima kredit usaha rakyat, dan yang terakhir kredit kecil lainnya dalam rangka kebijakan kreditan Bank Indonesia dalam mengembangkan usaha kecil dan koperasi. Selanjutnya yaitu pembentukan cadangan piutang tata tagih bank sesuai keputusan Menteri Keuangan nomor 235 KMK 02/1998 tanggal 14 April 1998 tentang perubahan keputusan Menteri Keuangan nomor 80 KMK 04/1995 tentang besarnya dana cadangan yang boleh dikenakan sebagai biaya yang menyatakan bahwa bank dapat membentuk dana cadangan piutang tidak tertagih. Besarnya dana cadangan piutang tidak tertagih yang diperkenankan untuk dibebankan sebagai biaya usaha bank tersebut adalah 5% dari kredit yang digolongkan perhatian khusus, 15% dari kredit yang digolongkan kurang lancar, 50% dari kredit yang digolongkan diragukan, 100% dari kredit yang digolongkan macet. Next. Penggolongan telah sesuai dengan yang digariskan dalam lampiran keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 31/174 KPDIR tanggal 12 November 1998. Masing-masing setelah dikurangkan dengan nilai agunan tunai. Agunan tunai dimaksud adalah agunan berupa giro, deposito, dan tabungan yang diblokir oleh bank. Masalah pembentukan dana cadangan, penghapusan piutang, ragu-ragu atas surat berharga pasar uang atau bisa disingkat SBPU yang telah diatur dalam SE 22 PJ 42 1990 menjadi tidak berlaku. Dengan demikian, SBPU yang tidak di-endorse oleh Bank Indonesia tidak termasuk pengertian kredit karena itu tidak diperkenankan membentuk cadangan. Perubahan berkali-kali dilakukan dengan keputusan Menteri Keuangan nomor 68 KMK 04 1999, diadakan perubahan terhadap keputusan Menteri Keuangan nomor 80 KMK 04 1995, yang telah pula dilakukan perubahan dengan keputusan Menteri Keuangan nomor 235 KMK 01 1998.
Lalu yang selanjutnya yaitu contoh kasus yang diambil dari materi piutang tak tertagih. Pada tahun 2019, PT Lensa Pajak melakukan penjualan kredit sebesar 1.200.000. Dari jumlah tersebut, sebesar 200.000 belum tertagih hingga 31 Desember 2019. Diperkirakan 12.000 dari piutang 200.000 tersebut tidak akan tertagih. Pada tahun 2020, piutang sebesar 12.000 tersebut benar-benar tidak dapat ditagih dan telah mendapat otorisasi untuk dihapuskan. Next. Untuk itu, kita perlu membuat jurnal pengakuan pada akhir tahun 2019. Jika ingin menggunakan metode cadangan, maka jurnalnya yaitu beban piutang tak tertagih pada cadangan piutang tak tertagih sebesar 12.000. Tetapi, kalau menggunakan metode penghapusan langsung, maka tidak perlu di jurnal. Untuk itu, perhitungan pajak akhir tahunnya, beban piutang tak tertagih ini akan dikoreksi secara fiskal positif karena ketentuan perpajakan tidak mengakui penggunaan metode cadangan. Beban piutang tak tertagih menurut akuntansi dapat diakui sesuai dengan ketentuan standar akuntansi, sedangkan menurut perpajakan hal tersebut tidak diperbolehkan. Selanjutnya, kita perlu membuat jurnal penghapusan yang terjadi pada tahun 2020. Ketika menggunakan metode cadangan, maka jurnalnya yaitu cadangan piutang tak tertagih pada piutang usaha sebesar 12.000. Tetapi jika menggunakan metode penghapusan langsung, jurnalnya yaitu beban piutang tak tertagih pada piutang usaha sebesar 12.000. Untuk itu, perhitungan pajak akhir tahunnya, jika menggunakan metode cadangan, beban penghapusan piutang dapat diakui sepanjang memenuhi persyaratan pasal 6 ayat 1 huruf H Undang-Undang PPH. Secara akuntansi tidak perlu dibuatkan jurnal baru, tetapi dalam perhitungan PPH badan nilai, penghapusan piutang dimasukkan ke dalam koreksi fiskal negatif. Ataupun jika menggunakan metode penghapusan langsung, beban piutang tak tertagih diperkenankan menjadi pengurang dari penghasilan jika memenuhi persyaratan pasal 6 ayat 1 huruf H Undang-Undang PPH. Oke, yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu akuntansi perpajakan atas piutang mencakup perlakuan piutang dan piutang tak tertagih dalam laporan keuangan dan perpajakan. Secara keseluruhan, akuntansi pajak atas piutang memiliki tujuan untuk memastikan piutang dan piutang tak tertagih dikelola dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti standar akuntansi keuangan, sehingga perusahaan dapat mengurangi resiko kerugian akibat piutang tak tertagih dan memaksimalkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan seperti pengelolaan arus kas yang lebih baik serta pembayaran pajak. Oke, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih untuk para presenter. Karena di sini nggak ada Ibu Sari, jadi kita langsung buka untuk 3 pertanyaan ya teman-teman. Yang pertama boleh untuk Vinanta. Izin bertanya, NPM saya terakhir 003. Pertanyaannya, bagaimana bentuk atau ketentuan piutang tidak tertagih yang dapat dibebankan sebagai biaya dalam menghitung PKP? Terima kasih. Vinanta tadi kan terputus. Boleh nggak untuk diketik di room chat? Oke. Terima kasih.
Oke, pertanyaan kedua boleh untuk Putri. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Putri Anggraini dengan NPM terakhir 055. Izin bertanya, bagaimana pengaruh piutang tak tertagih terhadap rasio keuangan perusahaan? Pertanyaan terakhir boleh dari Rinaldi. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Perkenalkan, saya Rinaldi Kartobi dengan NPM terakhir 154. Pertanyaan saya adalah, apakah perusahaan dapat mengakui cadangan kerugian piutang sebagai pengurang pajak terutang? Terima kasih. Nanti saya kirim ke chat box ya. Oke, terima kasih untuk 3 pertanyaannya. Kita close ya pertanyaannya, dan minta waktu sebentar untuk kelompok kami berdiskusi. Saya izin menjawab pertanyaan dari penyangga Piaggio, yaitu pertanyaannya bagaimana bentuk atau ketentuan piutang tidak tertagih yang dapat diberikan sebagai biaya dalam hitung PKP. Jadi piutang tidak tertagih yang dapat diberikan sebagai biaya dalam menghitung penghasilan kena pajak adalah piutang tidak tertagih yang timbul di bidang usaha bank, lembaga pembiayaan, industri, dagang, dan jasa lainnya. Cukup jelas. Yo. Insya Allah. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Putri, yaitu bagaimana pengaruh piutang tak tertagih terhadap rasio keuangan perusahaan.
Jadi, piutang tak tertagih itu dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap perusahaan, terhadap rasio keuangan perusahaan, seperti rasio likuiditas yang mengurangi aset lancar, seperti menurunkan current ratio. Yang kedua ada rasio profitabilitas yang mengurangi laba bersih, yaitu mempengaruhi return on asset atau ROA dan ROE. Selanjutnya, mempengaruhi rasio perputaran piutang yang menunjukkan masalah dalam pengumpulan piutang. Selanjutnya ada rasio solvabilitas dapat memperburuk gambaran kemampuan memenuhi kewajiban jangka panjang. Yang selanjutnya ada arus kas, mempengaruhi arus kas dari aktivitas operasi, menghambat investasi dan pembayaran piutang. Jadi, piutang tak tertagih ini dapat memberikan gambaran yang negatif tentang kesehatan keuangan perusahaan dan mempengaruhi keputusan investasi serta kepercayaan pemangku kepentingan. Oke, udah Bang Putri. Cukup, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rinaldi yang dimana apakah perusahaan dapat mengakui cadangan kerugian piutang sebagai pengurang pajak terutang? Izin menjawab, cadangan kerugian piutang dapat diakui sebagai pengurang pajak terutang dengan syarat tertentu sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia. Dalam akuntansi komersial, perusahaan diperbolehkan membentuk cadangan kerugian piutang untuk mengantisipasi piutang yang tidak dapat tertagih dengan mencatat sebagai beban kerugian piutang. Namun, dalam konteks perpajakan, sesuai dengan pasal 6 ayat 1 huruf H Undang-Undang PPH, cadangan kerugian piutang tidak dapat langsung diakui sebagai pengurang penghasilan karena pajak dalam laporan pajak. Sebaliknya, hanya piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih yang dapat diakui sebagai pengurang penghasilan bruto setelah memenuhi syarat tertentu, seperti telah dilakukan upaya penagihan maksimal dan adanya pernyataan piutang tak tertagih dari pengadilan atau pihak berwenang lainnya. Bagaimana, Rinaldi? Baik, terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih untuk para partisipan yang telah bertanya kepada kelompok kami. Terima kasih juga kepada kelompok yang hari ini presentasi. Mungkin presentasi dan materi kita hari ini sampai sini saja. Diamanahkan oleh Ibu Sari untuk Zoom-nya di-record dan di-upload ke YouTube. Saya selaku moderator meminta maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya tutup presentasi dan Zoom kita hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya. Waalaikumsalam.